hanya di Ayu Show. Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show. Friday with Ayu Show. Ayu Show. Sahabat Ayu, di hadapan saya sudah ada seorang fashion guru yang juga aktif sebagai pengurus di Dewan Kerajinan Nasional bidang kemitraan dan kewirausahaan, dan juga aktif dalam pengembangan batik, khususnya para pengrajin batik yang sekarang ini sedang intens mengembangkan batik solok di Sumatera Barat. Namun kali ini saya akan menanyakan komentar beliau tentang batik Limaran. Nah, Mas Musa, tadi kan udah keliling lihat koleksi-koleksi Limaran batik yang diciptakan oleh Insana Habibi. Nah, menurut Musa apa komennya tentang karya yang diciptakan oleh beliau? Sebetulnya terus terang saya nggak punya waktu yang cukup untuk menikmati karyanya Ibu Insana. Karena pada saat saya melihat selembar batik itu, saya selalu melihat proses. Jadi kenapa ini bisa jadi begini, kemudian kenapa warnanya begini, tenunannya seperti apa. Karena itu menjadi sesuatu yang membuat batik itu bernilai tinggi. Bukan harganya, tetapi secara estetika dan value-nya. Jadi sebetulnya saya melihat bahwa dari batik Limaran ini, kunci utamanya itu adalah pada prosesnya. Jadi proses yang sangat detail, proses yang sangat bertahap ya, layer kan, satu demi satu itu menjadi sebuah karya yang punya nilai seni. Jadi saya melihatnya sebetulnya batik Limaran ini kan karya seni, tapi tekniknya batik, gitu. Kalau yang lain karya seni, tekniknya mematung, mengukir. Itu yang saya lihat dari karya seorang Insana Habibi di dalam menerjemahkan batik Limaran itu. Gitu. Oke. Nah, memaknai dengan adanya perubahan zaman nih, kita beradaptasi di new normal. Kita sekarang juga hampir mungkin penduduk yang ada itu didominasi oleh generasi milenial. Limaran ini diciptakan oleh mungkin bisa dibilang juga bagian daripada baby boomers gitu. Nah, menurut Musa gimana ke depan proyeksinya atau masukannya Musa untuk Limaran ini? Ya, sebenarnya ini tetap akan ada pangsa pasarnya tersendiri. Karena kalau kita bicara fashion, seni itu kan selera. Ada yang suka naturalis, ada yang suka abstrak. Demikian juga dengan kain batik itu sendiri. Ada yang suka klasik, ada yang suka kontemporer, ada yang suka Asia eksotik gitu ya. Seperti yang saya lihat bahwa Asianya itu atau Indonesianya itu sangat kuat sekali di dalam batik-batik Limaran. Justru saya melihatnya bahwa ini lebih menggambarkan adalah kekayaan khasanah rumpun budaya di Indonesia. Jadi bukan karakternya bukan Jawa gitu ya, bukan Bali gitu ya, tapi this is Indonesia gitu kan. Nah, saya melihat bahwa ini tentunya bisa menjadi sebuah warisan yang kemudian diturunkan untuk generasi berikutnya. Karena sebetulnya itu nanti lebih kepada bagaimana cara memakainya, cara stylingnya. Betul. Jadi anak muda bisa memakainya dengan lilit, draperi, menjadi gaun tersendiri, gitu, menjadi kain, menjadi sesuatu yang universal dalam arti kata bisa diterapkan. Formal bisa, casual bisa, dibawa traveling bisa, bahkan karakter daripada sifatnya yang sangat fleksibel itu bisa menyesuaikan dengan zaman. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa apakah Limaran ini harus mengarah ke sesuatu yang tanda kutip milenial kekinian, itu tentunya tergantung dari sang pencipta, ya dalam hal ini Ibu Insana Habibi. Kalau kita bicara tentang masa depan itu adalah bahwa sebetulnya jangan lupa bahwa pekerjaan tangan
itu adalah sesuatu yang sangat amat akan mempunyai nilai yang tinggi. Setuju. Karena semakin banyak orang yang hilang esensi kemampuan mengolah tangannya, itu banyak yang akan hilang. Jadi kalau batik Limaran ini bisa mempertahankannya, tetapi dengan komposisi yang lebih modern, lebih kontemporer gitu ya, itu menjadi sangat menarik dan itu menjadi sesuatu yang tawaran baru bahwa batik Indonesia itu bisa beradaptasi gitu. Seperti yang saya pakai hari ini, betul. Ini saya bisa memadukan celana pendek, short gitu dengan batik ya. Betul. Jadi gayanya sangat casual. Saya ingin memberikan gambaran bahwa batik itu tidak harus melulu formal atau tidak harus melulu itu berat, rame, klasik. Jadi sebenarnya ini kan motif-motif tradisional kan. Iya. Ya motif parang gitu. Tapi diperkecil kemudian warnanya warna kuning aja. Iya. Sehingga tidak permainan warna. Ya. Betul. Jadi orang melihatnya itu hanya sebatas kayak kemeja kuning gitu ya, atau kemeja bermotif kuning. Dan kemudian bahwa ini adalah batik, itu another story. Nah, keindahannya batik adalah kita harus melihat ini dari jarak dekat dan harus benar-benar secara detail dan fokus. Kenapa tadi pada saat saya mengapresiasi batik Limaran, pada saat saya menemukan batik Limaran pertama kali, itu saya istilahnya meresapinya gitu loh. Saya membayangkan bahwa aduh ini rumitnya ya bikin kayak gini gitu loh. Ini berapa lamanya, berapa kecil cantingnya, betapa sabarnya. Itu yang pada akhirnya saya bisa menikmatinya berjam-jam. Nah, dalam hal ini bahwa saya mengkombinasikan dengan celana jeans dengan celana pendek dengan sepatu cats gitu karena ini kebetulan weekend. Betul. Gitu kan. Jadi saya pikir ya udah kita tampil bisa stylish, bisa anak muda, bisa casual dan tidak merepotkan, tapi kita masih menunjukkan identitas negeri kita, yaitu dengan batik yang berbeda. Gitu. Oke, ya itu sih sebetulnya yang juga melalui Ayu Show ini yang ingin kita gaungkan kepada generasi milenial mengenai hal ini ya, dengan potensi batik yang ada inginnya tetap lestari sampai ke masa depan. Nah, Musa, kalau seandainya canting bahwa proses membatik itu kan memang diakui oleh UNESCO sehingga kita mendapat penghargaan, ada salah satunya adalah prosesnya dengan canting yang hanya ada di Indonesia. Itu yang menjadi salah satu ciri khas. Seandainya nih Musa, dengan adanya teknologi yang semakin maju, kemudian tiba-tiba canting itu bisa tergantikan dengan teknologi baru. Canting listrik gitu. Misalnya canting listrik atau mungkin ada penemuan baru. Ada robot. Ada robot atau mungkin ada pembatik robot. Kan bisa aja Mus. Karena orang-orang di Indonesia ini generasi mudanya juga pemikirannya juga canggih-canggih gitu. Siapa tahu ada yang tertarik bagaimana melestarikan budaya tapi dengan proses yang lebih cepat, tapi hasilnya juga tidak kalah dengan hand skill. Gimana Mas Musa? Kalau menurut saya itu adalah sebuah realita kehidupan ya. Jadi ada sebuah penyesuaian dengan perkembangan zaman. Jadi kita juga tidak bisa menolak kecanggihan manusia untuk menciptakan peralatan yang lebih teknologi canggih, gitu kan. Artinya pasti akan ada canting listrik, pasti akan ada digitalisasi membatik. Kalau saya membayangkan bahwa suatu saat itu tidak menutup kemungkinan kita udah ada gambar di program komputer, tinggal kita pencet, mau gambarnya kaung begini, motifnya gini-gini, terus nanti jalan sendiri malamnya gitu tuh. Saya udah membayangkan bahwa itu akan terjadi, gitu. Nah, tetapi biar bagaimanapun juga karya yang dikerjakan oleh mesin dan oleh manusia itu berbeda. Ya, manusia ada rasanya, Mus. Betul. Dan nilainya juga berbeda. Itu yang saya harapkan adalah bahwa bagaimana para seniman batik di Indonesia itu lebih bisa melestarikan kegairahan para
kolektor atau para pemakai batik untuk membeli lagi. Iya, itu yang penting ya. Itu yang penting. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau kita selalu menawarkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Kita belajarnya adalah dari termasuk motif ya. Ya, termasuk motif, Warna. termasuk story, termasuk cerita gitu ya. Karena ini sudah ingin dibawa. Pertanyaannya gini, apakah usaha batik ini akan dibawa ke seni dan budaya atau dibawa ke industri? Ya. Nah, kalau dibawa ke industri, walaupun pengerjaannya kayak di Eropa, kita tahu kalau baju ada haute couture, semua dikerjakan tangan. Tapi setiap 6 bulan sekali, dia keluar dengan sesuatu yang baru. Temanya baru, warnanya baru, tapi tetap merek rumah mode si A, merek rumah mode si B. Nah, saya berharap juga dari Limaran itu bisa keluar seperti itu. Gitu. Bahwa tahun ini akan keluar seri misalnya peranakan Tionghoa misalnya. Nanti seri ke depan keluar lagi peranakan Indo-Belanda misalnya gitu atau kan. Seri keraton. Seri keraton gitu ya. Atau bahkan bisa dibuat juga seri adaptasi dari koleksinya Ibu Ainun Habibie. Wow. Gitu. Jadi itu adalah sebuah aset bangsa gitu loh, bahwa dari koleksi ibu negara kita itu disimpan dengan baik. Tetapi dari generasi berikutnya bisa menerjemahkannya menjadi sebuah inspiratif yang baru. Sehingga itu menjadi sebuah another collector item yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, itu kalau kita baru berbicara tentang industri. Jadi karyanya itu selalu ditunggu, karyanya itu selalu dinanti, dan karyanya itu selalu ada pembelinya. Karena percuma buat kita berkarya tetapi tidak ada yang membelinya gitu loh. Karena kebanyakan di Indonesia ini adalah umumnya menganggap batik ini baru pada level sebuah karya seni, tetapi keseriusannya untuk menggarap itu menjadi sebuah industri, gitu ya, itu belum termasuk fashion ya, bagian dari fashion maksudnya ya, Mas Musa. Itu belum terjadi, gitu loh. Jadi seperti misalnya bagaimana caranya kita memakai kain batik dari Limaran, atau kalau kita bicara dengan maestro batik yang lainnya, gitu kan, misalnya Iwan Tirta, itu kan semua punya konsep dan cara berbeda untuk dipakainya. Nah, kita tidak bisa memakai batik dengan cara pola yang sama. Jadi misalnya bagaimana nih kita mengcombine batik yang sudah sangat detail seperti batik Limaran dengan kebaya, dengan baju kurung yang tidak bertabrakan. Nah, itu juga perlu satu challenge, satu edukasi tersendiri, bahwa jangan sampai kita menabrak. Atau jangan sampai justru keindahan batik itu jadi tenggelam. Atau tertutupi. Nah, yang saya lihat adalah bahwa banyak sekali sekarang para wanita di Indonesia itu memakai kebaya panjang, baju kurung panjang, yang pada akhirnya itu menutupi hampir setengah daripada hasil karya pengrajin seniman kita yang sangat detail, sangat teliti berkarya, tapi karyanya seakan-akan ditimbun oleh kebaya baju kurung yang panjang. Betul. Kalau tadi kita lihat apa yang dilakukan oleh fashion stylist Ratih dengan modelnya Twindara Rasati, millennials gitu, kemudian hanya dililit-lilit, itu kan jadi terlihat ya keindahannya ya, Musa. Dan tetap stylish. Itu komennya gimana, Mus? Itu menurut saya menjadi salah satu cara. Gini, sebetulnya bangsa Indonesia itu kalau dipelajarin masa lalunya, kita ini adalah bangsa yang berkain. Semua
provinsi, semua suku umumnya berkain. Apakah kain batik, kain songket, kain tenun, kain ikat, semua itu berkain. Betul. Dan bahkan laki-laki dulu juga berkain. Betul. Dan mereka itu semua melilit kalau dilihat. Ya sampai kalau di Jawa kan kita ada pakaian pengantin dodotan. Ya kan? Dodotan itu sangat rumit. Betul. Ya. Jadi sebetulnya memang budaya berkain itu adalah memang jati diri bangsa kita sebetulnya. Sayang ya. Sayang memang hilang karena modernisasi. Dan orang kadang-kadang bilang modernisasi itu identik dengan kepraktisan. Sebetulnya bukan gitu ya. Karena menurut saya adalah itu hanya kemalasan saja. Setuju. Kalau menurut saya. Ya karena kalau dilihat wanita zaman dahulu sebetulnya lebih hebat. Dengan berkain mereka bisa ke pasar, bisa berbelanja, bisa berkonde lagi. Betul. Pakai stagen. Pakai stagen. Iya, malah jadi langsing badannya. Betul, betul. Jadi itu yang istilahnya adalah bagaimana kita bisa terus melestarikan teknik-teknik lokal kita dengan cara berkain, dengan cara melilit, dengan cara mix and match gitu ya. Itu yang menurut saya kadang-kadang kita itu tidak memberikan porsinya sebuah karya untuk bernafas. Gitu. Oke. Ini yang perlu kita sadari, kesadaran ini Mus. Terima kasih ya untuk inspirasinya. Ini mudah-mudahan millennials tadi udah lihat bagaimana Ratih dan Twinda berkolaborasi untuk menampilkan sebuah karya kain yang dililit. Itu juga memberikan dorongan ya untuk millennials mau kembali mengembangkan budaya yang memang pernah kita miliki. Betul, dan kalau dalam dunia fashion adalah sekarang kan individualisme itu menjadi sangat penting. Yeah. Nah, bagaimana kita bisa tampil dengan individualisme, dengan keunikan, yaitu dengan kita memainkan selembar kain dengan cara kita sendiri, itu menjadi sesuatu unik. Yeah. Yang sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh seluruh orang kan. Yeah. Kalau kita beli baju mahal, semua orang bisa membeli baju mahal. Ya, asal punya uang asal punya uang, betul. Tetapi apakah semua orang mau bisa berkreasi Kemudian apakah mereka juga pengen membeli kain-kain batik ini? Itu juga merupakan suatu tantangan tersendiri gitu. Apakah mereka juga mau bangga memakainya ya? Betul. Jadi yang saya katakan juga adalah kita sebagai pemilik kain itu tidak hanya sekedar beli lalu pakai. Nah, ini yang sering dilupakan tanggung jawab daripada si pemakai. Yaitu adalah harus menunjukkan hasil karya yang dikerjakan oleh para pengrajin kita dengan sangat teliti supaya tampil di permukaan. Yeah. Jadi si pemakainya itu adalah merupakan ambasador daripada pengrajin-pengrajin kita, pengrajin batik, seniman batik yang memang dengan hatinya berkarya. Gitu. Oke, terima kasih Musa untuk inspirasinya, sangat menyentuh untuk saya walaupun saya bukan generasi milenial dan saya ingin ini juga bisa menyentuh sahabat Ayu yang masih milenial Mus. Thank you dan sukses terus bersama Dekranas, bersama karya-karya Musa Widiatmodjo sendiri. Ini salah satunya yang saya pakai dan juga terus menginspirasi melalui Fashion Guru. Amin. Kita lihat sekarang ini berikutnya saya akan wawancara juga seorang millennials, Twinda yang tadi sudah ditampilkan oleh Ratih dengan karya batik limarannya, komentar dia tentang batik untuk di masa depan. Thank you Musa. Sama-sama. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Ayu Show.